Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qaidina wa imamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang berbahagia, teman-teman dari media khususnya, insya Allah di siang hari ini pada tanggal 24 Rabiul Awal tahun 1445 Hijriah bertepatan dengan 9 Oktober tahun 2023, bersama kami pimpinan dari Jalinan Alumni Timur Tengah atau JATI telah hadir bersama kami Bapak Dr. Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, adalah salah satu tokoh bangsa dan pimpinan di Majelis Ulama Indonesia, di samping dia sebagai pembina JATI, dan juga telah hadir bersama kita Ketua Jalinan Alumni Timur Tengah Kiai Haji Bakhtiar Nasir. Ya, kita sudah mengetahui bahwa kedua tokoh ini adalah tokoh nasional dan juga internasional yang sangat perhatian sekali dengan qadhiyatul ummah, yaitu tentang Palestina dan Al-Aqsa. Maka tidak akan bercakap panjang, saya sebagai moderator insya Allah kita akan menyampaikan tentang perkembangan sekitar Palestina, khususnya di sekitar Al-Aqsa, Gajah dan seterusnya, dan insya Allah nanti akan disampaikan oleh ketua kita, ketua JATI, dan juga nanti penyampaian sikap dari JATI berkenaan tentang apa yang terjadi di negeri Palestina, negeri kaum muslimin. Dipersilahkan kepada Kiai Haji Bakhtiar Nasir sebagai ketua JATI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Muhyiddin Junaidi selaku Ketua Pembina Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia, dan Dr. Raif Rahman, salah satu Wakil Ketua di JATI. Melihat eskalasi konflik Gaza khususnya dengan Israel, hari ini hari ketiga sejak dimulainya perlawanan pada hari Sabtu, Muqawamah, yang dilatar belakangi tentu dengan berbagai macam bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pendudukan Israel khususnya terhadap Masjidil Aqsa. Pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan yang memalukan adalah bahwa dunia internasional ternyata diam terhadap nilai-nilai kemanusiaan, bahkan sampai kepada nilai-nilai keyakinan yang dihormati oleh semua bangsa. Bahkan yang dinistakan ini adalah simbol suci agama Islam yang merupakan kiblat pertama dari dua kiblat umat Islam dan tanah haram ketiga dari tiga tanah suci umat Islam selain Mekah, Madinah adalah Al-Aqsa. Banyak sekali resolusi-resolusi perdamaian baik di tingkat bilateral antara pendudukan dengan para pejuang pembebasan, bahkan resolusi-resolusi PBB pun menjadi korban diinjak-injak oleh pendudukan yang tidak pernah bisa mengerti apa itu perjanjian selain bahasa kekerasan, bahasa kebencian, dan bahasa peperangan. Ditambah lagi dengan sengaja memprovokasi, mulai dari pencemaran
kesucian situs Al-Aqsa, kemudian meniup trompet sebagai simbol ibadah, dan melakukan penyempitan lewat pembagian waktu dan tempat sebagaimana yang sudah dia lakukan di Al-Khalil, di tepi barat. Mereka juga ingin melakukan hal yang sama dengan pembagian waktu dan pembagian tempat yang tujuannya sama, akan menginvasi secara keseluruhan Masjidil Aqsa. Dan teganya anak-anak, perempuan-perempuan, dan jamaah masjid, murabitin dan murabitat, bukan hanya dipukuli dengan berbagai macam bentuk pemukulan, bahkan sampai kepada pembunuhan. Atas dasar itulah kemudian Muqawamah, kelompok perlawanan yang ada di Gaza khususnya, walau mereka semua tersebar di seluruh titik-titik konsentrasi para penduduk asli di sana, yang terus melakukan muqawamah atau perlawanan, baik dari Gaza, dari dua kelompok besar, terutama Hamas dan Al-Jihad Al-Islami, juga kelompok perlawanan yang lain yang bekerja sama. Nah, untuk itulah pada hari ini Jati sebagai sebuah organisasi kaum intelek dan para ulama yang ada di dalamnya dengan ini menyatakan sikap. Dan sikap kami adalah sebagai berikut, disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Jalinan Alumni Timur Tengah se-Indonesia adalah benar dan berdasarkan fakta sejarah, bahkan memiliki eviden yang sangat kuat. Ada yang kita kenal haqaiq waqi'iyah, jadi fakta nyata tentang kebiadaban dari Zionis Israel sejak melakukan aneksasi dan penjajahan di Palestina 1948 sampai sekarang. Oleh karena itu, kita umat Islam di dunia, wabil khusus yang ada di Indonesia, menyatakan sikap tegas mereka bahwa pertama saatnya kita minta kepada PBB dan Dewan Keamanan PBB agar masalah Masjidil Aqsa diserahkan ke OKI, Organisasi Konferensi Islam. Yang kedua, Amerika tidak lagi dipercaya sebagai mediator perdamaian untuk konflik Palestina Israel. Yang ketiga, kita minta kepada semua masyarakat internasional cinta damai untuk bersuara, karena masalah Al-Aqsa, masalah Palestina bukan hanya masalah agama, tapi masalah kemanusiaan dan penjajahan di abad modern. Jadi penjajahan sesuai dengan mukaddimah undang-undang kita tidak sesuai lagi dengan prinsip dasar kemanusiaan. Untuk itu kami dari Jalinan Alumni Timur Tengah dan juga semua ormas Islam yang ada di Indonesia mengeluarkan sikap yang substansinya adalah sama, tapi redaksionalnya mungkin agak sedikit berbeda. Untuk itu, dalam rangka mempersingkat waktu, saya bacakan poin-poin pentingnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap pengurus pusat Jalinan Alumni Timur Tengah di Indonesia dalam tanda kurung Jati terkait konflik di Palestina dan Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa sebagai bumi Isra, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengalami penistaan dari Yahudi Zionis radikalis sejak munculnya penjajahan Israel di Palestina. Puncak penistaan terbaru yang terlarang di dalam Masjid Al-Aqsa di awal tahun baru Ibrani 2023 kemarin, di saat bersamaan kaum muslimin Palestina di sekitar Al-Qudus yang berusaha keras menjaga kesucian Al-Aqsa justru mendapatkan tindakan kekerasan. Ketika dunia terdiam dan para pemimpinnya tidak berbuat apapun untuk merespon pelanggaran Israel terhadap bumi Isra, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pejuang perlawanan Palestina di Gaza, dengan gagah berani dan tekad kuat mengambil tindakan yang merupakan hak legitimit bangsa Palestina dan umat Islam untuk menghukum pelanggaran-pelanggaran Israel tersebut. Sabtu, tepatnya tanggal 7 Oktober 2023, Komando Operasi dengan sandi Taufanul Aqsa, yang artinya Badai Al-Aqsa, berhasil menampakkan kelemahan dan kegagalan penjajah Israel dengan para layang dan darat dengan mobil serta berjalan kaki. Pejuang dan rakyat Palestina di Gaza yang telah 16 tahun diblokade berhasil merobohkan pembatas-pembatas Israel. Usaha awal Taufan Al-Aqsa berhasil menguasai pemukiman-pemukiman ilegal Israel yang dibangun di sekitar Gaza. Peralatan militer dan beberapa tawanan dari pihak Israel berhasil direbut. Namun tentu saja rakyat Palestina serta para pejuang telah mengetahui dengan pasti bahwa bersamaan dengan kemenangan besar ini ada ancaman besar lainnya yang menanti mereka. Penjajah Israel tentu tidak akan diam dipermalukan dengan hukuman yang memang sudah seharusnya mereka terima. Serangan dan kezaliman berikutnya dari para penjahat Israel akan mereka lancarkan dan merengek kepada negara-negara pro-Zionis agar menekan perlawanan para pejuang Gaza. Mendengar dan menyaksikan beragam informasi kebiadaban yang dilakukan oleh Zionis Israel dari beberapa sumber baik cetak maupun media elektronik, kami pengurus pusat Jalinan Alim Timur Tengah di Indonesia menyatakan sikap sebagai berikut. Pertama, bangga dan bersyukur atas keberanian dan kemenangan Taufan Al-Aqsa yang dilakukan oleh para pejuang perlawanan dan rakyat Palestina, menekankan bahwa perlawanan terhadap penjajah adalah hak yang melekat pada rakyat Palestina yang dijajah sehingga mereka mendapatkan kemerdekaannya dengan Al-Qudus sebagai ibu kota Palestina. Dua, sangat prihatin dengan kekerasan yang terjadi di Palestina dalam beberapa bulan terakhir dan menyatakan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada mereka yang wafat,
dengan iringan doa semoga mereka mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan Pusat Jati mengutuk keras tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penguasa tentara Zionis Israel terhadap warga Palestina yang tidak berdosa. Membunuh manusia yang tidak berdaya adalah perbuatan yang tidak berberi kemanusiaan. Kejahatan yang sama nilainya dengan membunuh seluruh umat manusia. Pelanggaran hak asasi manusia dan hak-hak masyarakat sipil yang dilindungi oleh hukum internasional yang dilakukan oleh pemerintah Zionis Israel yang sama sekali tidak menghormati dan menjunjung tinggi kemanusiaan. 3. Mendesak PBB, Organisasi Kerjasama Islam Liga Arab, untuk segera melakukan sidang darurat khusus membahas langkah-langkah penyelesaian kekerasan di Palestina dalam beberapa bulan terakhir, dan berharap kepada pihak-pihak yang bertikai hendaknya dapat menahan diri mereka, melakukan gencatan senjata dan menghentikan segala bentuk provokasi dan konfrontasi. Apabila dipandang telah melakukan pelanggaran, PBB dapat memberikan sanksi berat kepada pemerintah Zionis Israel. 4. Mendesak negara-negara yang selama ini memiliki interest terhadap masalah Timur Tengah, terutama Palestina, seperti Amerika Serikat, Rusia, Turki, Iran, dan negara-negara Timur Tengah lainnya, untuk mengambil langkah-langkah cepat agar kekerasan di Palestina tidak semakin luas ke wilayah lainnya. Jika kekerasan penguasa Zionis Israel tidak segera dihentikan dan diselesaikan, dikhawatirkan akan terjadi aksi perlawanan yang ditujukan kepada negara-negara yang dianggap melindungi dan membela Israel, serta kemungkinan terjadinya aksi selanjutnya yang dapat menyebabkan jatuhnya korban yang lebih banyak. Dan juga mendesak negara-negara Organisasi Kerjasama Islam atau OKI yang memiliki hubungan diplomatik dengan Zionis Israel untuk membekukan dan memutuskan hubungan tersebut sampai batas waktu yang tidak ditentukan, sehingga terrealisasinya pembebasan Masjid Al-Aqsa dan cengkraman Zionis Israel, tegaknya negara Palestina dengan ibu kota Al-Qudus Asy-Syarif. 5. Mendorong dan mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk kembali mengambil inisiatif dan langkah-langkah diplomatik yang sangat serius dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sebagai usaha untuk menyelesaikan masalah Palestina secara komprehensif dengan mempertahankan hak rakyat Palestina untuk merdeka dengan ibu kotanya Al-Qudus. 6. Menyerukan kepada umat beragama, khususnya umat Islam di Indonesia, untuk menggalang solidaritas politik, kemanusiaan, dan dukungan spiritual bagi perjuangan rakyat Palestina, karena sesungguhnya semua agama mengajarkan kepada pemeluknya untuk membela kaum yang mazlumin dan terzalimi. 7. Menyadarkan kembali dunia, khusus seluruh rakyat negeri tercinta Indonesia, bahwa warga Palestina adalah saudara kita. Hak hidup mereka wajib kita perjuangkan dan kita lindungi dengan seluruh kemampuan dan kekuatan yang kita miliki.
Tanah Palestina adalah tanah yang dibebaskan oleh Amirul Mukminin radhiyallahu anhu Umar bin Khattab pada masa kekhilafannya dengan tanpa menumpahkan setitik darah pun. 8. Mendorong dunia Islam untuk berdiri tegak bersama perjuangan Palestina dengan advokasi, diplomasi, politik dan kemanusiaan, menegaskan bahwa rakyat Palestina hari ini mewakili umat Islam dan negara-negara Islam lainnya yang seharusnya juga mendapatkan perlawanan dan proteksi dari dunia internasional. 9. Menyerukan kepada para dai dan umat Islam di Indonesia untuk tidak berhenti bersuara dan mendukung dengan doa dan harta. Perang opini di berbagai media di Indonesia hari ini sangat dibutuhkan, di mana beberapa kalangan di dalam negeri berusaha mengkhianati semangat politik luar negeri Indonesia sejak awal kemerdekaan untuk melawan penjajahan Israel. 10. Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia agar terus mengikuti perkembangan penindasan Zionis Israel terhadap warga Palestina, dan selama itu masih berlangsung maka wajib hukumnya memboikot dan tidak menggunakan seluruh produk-produk Israel yang diketahui telah banyak beredar di Republik Indonesia. Jakarta, 24 Rabiul Awal 1445 Hijriah, bertepatan 9 Oktober 2023 Miladiah. Pengurus Pusat Jalinan Alumni Timur Tengah di Indonesia, Wahyiddin Junaidi, Ketua Dewan Pembina. Sekretaris Ahmad Ridha, kemudian Ketua Umum Kiai Bakhtiar Nasir, lalu Sekretaris Umum Bapak Muhammad Irawan Taqwa ditandatangani. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bisa menjadi salah satu pendorong bagi umat Islam Indonesia untuk meningkatkan kesadaran mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Muhyiddin Junaidi sebagai Ketua Dewan Pembina Jati Jalinan Alumni Timur Tengah di Indonesia. Begitu pula kepada Kiai Haji Bakhtiar Nasir sebagai Ketua Umum Jalinan Alumni Timur Tengah. Dengan telah disampaikannya pernyataan sikap terdiri dari 10 butir, insya Allah para teman-teman media yang memerlukan nushanya insya Allah akan kami sampaikan baik cetak maupun lewat WhatsApp insya Allah. Demikian, apabila ada pertanyaan, tidak ada ya, cukup insya Allah. Sekali lagi kepada teman-teman media dan juga sivitas mahasiswa atau yang lainnya, insya Allah pernyataan sikap yang telah disampaikan oleh Ketua Pembina Jati insya Allah akan kami sebarkan, dan khusus sekali lagi kepada media cetak maupun yang hadir di sini, insya Allah yang memerlukan pernyataan sikap silakan menghubungi kami insya Allah. Demikian Nadwah Sohafiyah di siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada kedua tokoh kita, Masya Allah, dengan waktu yang sangat sempit sekali karena kecintaan kepada qadiyah umat, qadiyah Palestina yang merupakan bukan sekedar qadiyah tetapi aqidatuna yang tidak bisa diperdebatkan kembali. Kami mengucapkan selamat dan terima kasih kepada kedua pimpinan kita, dan mudah-mudahan kita bisa merealisasikan apa yang termaktub dalam pernyataan sikap tersebut. Sekali lagi terima kasih.
kepada Kiai Haji Muhyiddin Junaidi dan Kiai Haji Bakhtiar Nasir dan rekan-rekan yang hadir pada Nadwah Suhafiyah kali ini. Allahu yahudu bi aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan untuk berkhidmah bagi qadiyah ummah, yaitu masalah Palestina khususnya, bagi kemaslahatan kaum muslimin dimanapun kita berada. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.